Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem organisasi sosial di Jepang. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya sendiri, Muhammad Renoval, dan rekan-rekan saya yaitu Ais Hanifa Ahmad, Desi Anggraini Kusuma, Inggara Filianti, Fahri Aulia, Ramadan. Baik, kita langsung saja ke materi pertama yaitu sistem uji. Sistem uji sendiri adalah sebuah kelompok masyarakat yang ditarik dari garis keturunan yang sama atau bisa disebut dengan klan. Sistem ini dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Uji no Kami, yang juga disembah oleh para anggotanya karena dianggap sebagai keturunan dewa. Uji no Kami memimpin kelompok utama dalam klan yang disebut Uji Bito. Orang-orang yang tergabung dalam Uji Bito menguasai kelas di bawahnya, yaitu Benotami, atau bisa disebut juga Nohi. Terbentuknya sistem uji. Di awal zaman Yamato, Jepang dikuasai oleh klan-klan terkuat seperti klan Otomo, klan Mononobe, dan klan Soga. Kemudian kekuasaan dipindahkan ke tangan kaisar setelah reformasi Taika pada tahun 645 Masehi. Kemudian kaisar memperbarui sistem nama klan dan gelar Shisei Seido, dan mulai diberlakukannya hukum Ritsuryo yang juga menerapkan sistem pajak dan kepemilikan tanah oleh bangsawan menjadi sepenuhnya milik kaisar. Di bawah sistem Shisei Seido, kaisar akan memilih nama marga atau uji serta gelar kehormatan atau kabane berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Selanjutnya, terdapat 3 gelar kehormatan atau kabane yang umum digunakan pada zaman Yamato, yaitu 1. Omi, merupakan gelar kehormatan tertinggi yang ditujukan oleh klan terkuat seperti klan Katsuragi, Kasuga, Soga, Kosei, Heguri, Hata, Abe, dan Hozumi. Selanjutnya, Muraji. Sama seperti Omi, gelar ini merupakan gelar kehormatan yang diperuntukkan kepada klan terkuat seperti klan Otomo, Mononobe, Nakatome, Haji, Yugi, dan Owari. Selanjutnya, yang ketiga, Tomonomiatsuko adalah gelar yang diberikan kepada klan yang bekerja di bidang administrasi pemerintahan yang disebut sebagai Tsukasa. Klan-klan tersebut antara lain Hata, Yamato no Aya, Kawachi no Fumi, Hattori, Yazume, Inukai, Tsukishime, dan Shitori. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Inggara Wiliani. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan kemunduran sistem uji. Yang pertama, pada tahun 702 Masehi, dalam catatan kependudukan masih banyak rakyat biasa yang belum memiliki marga dan gelar. Kemudian, pada zaman Nara, pemerintah menghabiskan kurang lebih 47 tahun untuk bisa mendaftarkan semua rakyat dengan marga dan gelarnya. Kemudian, pada zaman Heian, klan Fujiwara menjadi klan terkuat yang menguasai pemerintahan. Yang keempat, beberapa kaisar mulai memberikan nama marga dan gelar kepada anggota keluarga mereka yang telah meninggalkan kerajaan. Kemudian yang kelima, kemunduran sistem uji ini juga berlanjut hingga abad ke-10 saat klan lokal menjadi pengikut para bangsawan dan mulai mengubah nama marga dan juga gelar mereka. Kemudian, peralihan sistem uji menuju IE. Memasuki zaman Kamakura, wilayah-wilayah yang ada di Jepang sebagian besar mulai dikuasai oleh samurai kelas atas. Aset kekayaan yang dimiliki kemudian diwariskan kepada anak mereka. Kemudian, para samurai mengolah lahan baru dan menghuni wilayah tersebut, yang kemudian nama wilayah itu digunakan sebagai nama keluarga mereka. Dan peralihan ini menyebabkan nama samurai itu semakin beragam. Di masa ini, uji kabane masih tetap digunakan oleh samurai sebagai nama resmi yang ditetapkan oleh kaisar.
Pada saat zaman Edo, penggunaan nama resmi sangat jarang digunakan. Para samurai hanya menggunakan pada saat mendatangi acara formal. Contohnya saat menerima kenaikan pangkat dari kaisar. Kemudian pada masa ini penggunaan kanji Miauchi lebih tepatnya digunakan daripada kanji Miauchi. Karena kanji ini di mana memiliki kunyomi nai atau nawa menunjukkan bahwa marga yang diberikan lebih mewakili ide dari garis keturunan leluhur. Pada awalnya, Miauchi bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk rakyat jelata, namun hal ini tidak berlaku lagi pada zaman Edo, yang mana masyarakatnya lebih dibedakan menurut stratifikasi sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan sistem yang berikutnya adalah sistem IE. Jadi sistem IE itu adalah suatu sistem organisasi tradisional di mana sistem ini sudah berlangsung kurang lebih selama 250 tahun sejak rezim Tokugawa berdiri. Jadi kata IE sendiri memiliki pengertian dalam bahasa Jepang yaitu rumah sebagai bangunan atau kekerabatan. Namun berbeda dengan sistem kekerabatan lain di dalam IE, anggotanya itu tidak hanya mencakup orang-orang yang masih hidup, tetapi juga para leluhur. Dengan kata lain, ikatan kekerabatan terbentuk bukan hanya dari hubungan darah, melainkan atas warisan leluhur yang sama. Sistem IE ini mengambil konsep keluarga besar atau daikazoku, di mana keanggotaan dalam IE adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dan hidup berdampingan yang umumnya berada di daerah pedesaan. Tidak hanya saling terhubung berdasarkan pada hubungan kekerabatan saja, mereka juga mulai mengatur masalah ekonomi dan sosial bersama, di mana dapat diartikan bahwa sistem IE ini tidak terbatas pada pengertian keluarga yang terbentuk atas ikatan pernikahan, tetapi sekelompok orang yang menyelenggarakan kehidupan ekonomi dan sosial bersama atas dasar kesadaran berkeluarga atau kazoku ishiki. Di dalam IE sendiri terdapat dua prinsip, yaitu Nenkojoretsu, yaitu sistem hierarki senpai kohai, di mana dalam keluarga tersusun atas chonan, anak laki-laki tertua, jinan, anak laki-laki kedua, sanan, anak laki-laki ketiga, chojo, anak perempuan pertama, dan jijo, anak perempuan kedua. Semua saudara yang lebih muda ini harus memberikan penghormatan kepada chonan sesuai dengan hak yang melekat padanya. Kemudian Susin Koyose berarti kesadaran untuk mempertahankan nama baik atau kehormatan keluarga sendiri di mata masyarakat luas. Dalam sistem keluarga dalam IE sendiri atau Kazoku Seido terdapat berpedoman pada cita-cita kaum samurai atau kaum bushi yang pada akhirnya mendapat pengakuan di mata hukum, yaitu yang pertama adalah bagi setiap keluarga kepentingan IE kelompok harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. 2, Hacho memiliki kuasa besar atas kehidupan keluarga yang meliputi ekonomi, hak waris, dan pemujaan leluhur. Ketiga, prinsip hubungan oyako, ayah dan anak, lebih dijunjung daripada hubungan suami dan istri. Hal ini disebabkan karena anak, yaitu chonan tadi, akan mewarisi atau melanjutkan pemerintahan ayahnya, atau kacho tadi. Kemudian chonan, anak laki-laki sulung, memiliki hak lebih daripada saudaranya yang lain. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kahai Sanifa. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya, harkat dan martabat laki-laki lebih diutamakan daripada wanita. Kemudian, pernikahan lebih dilihat sebagai penyatuan dua kelompok keluarga IE daripada penyatuan individu atau suami istri. Yang ketujuh, martabat hongke atau keluarga induk lebih diutamakan daripada bungke atau keluarga cabang. Selanjutnya, perbedaan sistem kekerabatan IE dan negara barat. Ahli filsafat Jepang, Inoue Tetsujiro, berpendapat bahwa ada 3 ciri yang membedakan sistem kekerabatan IE dengan yang ada di negara barat, antara lain: 1. Dalam keluarga harus ada
yang menjadi pemimpin atau kepala keluarga atau kaco sebagai wakil leluhur terdahulu dalam memimpin keluarga yang bersangkutan. 2. Adanya peraturan untuk menghormati dan tunduk kepada kaco. 3. Adanya kesinambungan sejarah keluarga antara generasi terdahulu dan generasi kini. Selanjutnya ada faktor pengikat hubungan dalam sistem IE. Ada 3 karakter dalam IE yang menjadi faktor pengikat. 3 faktor tersebut antara lain: 1. Mempunyai harta warisan atau kazang sebagai harta kekayaan atau zaisang. 2. Menekankan tradisi pemujaan leluhur atau soseng shuhai sebagai pendahulu garis keturunan keluarga. 3. Menekankan eksistensi keturunan langsung dari generasi demi kemakmuran bersama. Selanjutnya ada sistem pergantian kaco. Sistemnya yaitu 1. Melalui hubungan darah atau chonan. 2. Mengadopsi pewaris laki-laki. 3. Mengangkat kerabat yang tidak memiliki hubungan darah langsung, seperti menantu laki-laki atau mukuyoshi. Kemudian landasan dalam pewarisan harta dan tahta. 1. Pergantian pimpinan IE dalam pemerintahan atau shoryo dan pimpinan IE dalam upacara keagamaan katoku hanya dapat digantikan oleh ahli waris yang sah atau anak kandung. Yang kedua, ahli waris yang sah hanya 1 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Latar belakang berakhirnya sistem IE yaitu penerapan Undang-Undang Reformasi pada tahun 1947 nomor 222 yang mengatur tentang kesetaraan hak dalam keluarga. Kemudian tumbuhnya pemikiran tentang demokrasi di masyarakat setelah Perang Dunia Kedua dan adanya perubahan drastis dalam pola kehidupan keluarga di Jepang setelah tahun 1955. Kemudian sistem Kakukazoku. Sistem Kakukazoku merupakan istilah untuk sistem keluarga inti di mana hanya terdapat orang tua dan anak-anaknya saja. Latar belakang dari penerapan sistem Kakukazoku adalah pemberlakuan hukum sipil Meiji, konstitusi pasca perang, dan laju pertumbuhan ekonomi dan arus urbanisasi. Dampak perubahan sistem IE menjadi Kakukazoku memiliki terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif. Itu hak individu yang dapat terpenuhi, suami istri dapat mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri, dan kesamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah penurunan angka fertilitas, meningkatnya penduduk usia non-produktif, dan hilangnya landasan dalam pembentukan karakter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.